Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Psikologi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan yang paling penting, jangan lupain aku. Maksudnya jangan lupa pakai masker. Perkenalkan, aku Ulfi Mawaddah, mahasiswa IAIN Langsa. Kalian tahu nggak sih, kalau negara kita itu darurat kesehatan mental, terutama pada remaja. Pasti kalian pernah dengar kan tentang kesehatan mental, tetapi kalian mungkin ada yang sudah tahu tentang kesehatan mental dan ada yang belum. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya berita remaja yang bunuh diri karena putus cinta. Dan banyak juga remaja yang tidak percaya diri, terutama pada postur tubuhnya dan warna kulitnya. Jadi, kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang kesehatan mental pada remaja. Jadi, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan, tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalam suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Dalam psikologi perkembangan remaja dikenal dengan fase pencarian jati diri yang penuh dengan kesukaran dan persoalan. Karena dalam fase ini remaja sedang berada di dua persimpangan antara dunia anak-anak dan dunia orang-orang dewasa. Biasanya keadaan emosi remaja pada saat ini masih labil karena keadaan hormon yang kadang remaja itu mudah sedih, marah, depresi, dan putus asa. Ada dua faktor yang mempengaruhi mental remaja. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseorang, seperti sifat, bakat, keturunan, dan sebagainya. Contohnya sifat jahat, baik, pemarah, dengki, iri, pemalu, pemberani. Contoh bakat misalnya melukis, bermain musik, menciptakan lagu, akting. Sedangkan aspek keturunan seperti keturunan emosi, intelektual, potensi diri, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Lingkungan eksternal yang paling dekat dengan seorang manusia adalah keluarga, seperti orang tua, istri, kakak, kakek, nenek, dan banyak sebagainya. Kriteria remaja yang bermental sehat, yang pertama itu dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dengan lapang dada, ikhlas. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, seperti teman sebaya, tentang keadaan lingkungan yang baru dia jalanin. Yang ketiga, dapat mengatasi gejolak seksualitas, jadi dia dapat mengatasi nafsunya. Yang keempat,
mampu menemukan jati dirinya dan berperilaku sesuai jati diri tersebut. Yang kelima, dapat menyeimbangkan pengaruh orang tua dan teman sebayanya. Yang keenam, dapat berperilaku baik dalam sekolah maupun lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, tidak mudah goyah apabila terjadi konflik yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran yang jernih. Yang kedelapan, memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang dapat dikejar dan diwujudkan untuk memotivasi diri sendiri. Yang kesembilan, memiliki integrasi kepribadian. Yang kesepuluh, memiliki perasaan aman dan perasaan menjadi anggota kelompoknya. Ada beberapa faktor yang membuat kesehatan mental remaja terganggu. Yang pertama itu faktor biologi, yaitu proses pertumbuhan, ciri-ciri seksual primer dan sekunder. Ciri-ciri seksual primer adalah proses pertumbuhan organ-organ seksual yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi seperti pada pria, yaitu pertumbuhan penis, sperma, dan lain-lain. Pada wanita yaitu matangnya ovarium dan vagina. Ciri-ciri seksual sekunder adalah pertumbuhan organ-organ yang tidak berkaitan langsung dengan proses reproduksi. Contohnya pada pria, tumbuhnya bulu ketiak dan kelamin, perubahan suara, dan pertumbuhan badan yang pesat. Kalau pada wanita, pertumbuhan bulu ketiak, kelamin, payudara membesar, pertambahan berat badan yang pesat. Perubahan faktor biologis dapat membuat kesehatan mental remaja terganggu. Misalnya, sulit beradaptasi dengan kondisi fisik yang baru. Pertumbuhan fisik yang secara tiba-tiba pesat membuat remaja menjadi bingung dan sulit menghadapinya. Pertumbuhan yang terlalu cepat dibandingkan dengan teman-teman sebaya lainnya dapat menimbulkan rasa malu karena merasa berbeda. Sedangkan pertumbuhan yang terlambat dapat membuat remaja minder dan tidak percaya diri dalam bergaul. Terkadang remaja lebih insecure dengan keadaan fisiknya yang lebih kurus, gemuk, pendek, tinggi, dan warna kulit yang terlalu gelap dan putih. Yang B, salah informasi menyebabkan salah persepsi. Mereka ingin bertanya kepada orang yang lebih dewasa, tapi malah merasa malu dan justru bertanya kepada teman-temannya yang memberikan jawaban yang salah dan dapat menjerumuskan kepada hal buruk seperti seks bebas, masturbasi, dan salah dalam perlakukan diri sendiri. Yang kedua ada faktor keluarga. Seringkali orang tua mencampuri urusan pribadi anaknya yang sudah remaja dengan mengajukan pertanyaan, "Di mana kamu semalam? Dengan siapa kamu pergi? Apa yang kamu tonton?" dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya ditunjukkan oleh orang tua adalah keadaan peduli terhadap seorang anak dan keselamatan seorang anak. Namun di telinga dan di persepsi anak, pertanyaan tersebut sebagai interogasi seorang polisi terhadap seorang kriminal yang berhasil ditangkap. Remaja sering menunjukkan sikap menantang otoritas orang tuanya. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan sosial. Pada faktor lingkungan dan sosial melingkupi semua yang berhadapan langsung dengan remaja, seperti pertemanan dan pergaulan, sekolah dan lingkungan rumah sekitar. Jadi, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam lingkungan remaja. Banyak belajar dan meniru. Jika ingin lingkungan terlalu banyak menuntut, remaja banyak melakukan hal-hal, maka remaja tersebut dapat sangat tertekan. Lingkungan yang tidak baik serta pergaulan yang salah juga dapat membuat remaja menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Dampak gangguan kesehatan mental pada remaja, dampak positifnya
Jika remaja tersebut dapat melalui masa stres dan gangguan kesehatan mental lainnya, maka remaja tersebut dapat menjadikan pembelajaran dari pengalaman yang menyebabkannya frustasi, menjadikan motivasi untuk terus lebih baik. Dampak negatif: jika remaja tidak bisa mengatasi stres dan kesehatan mental, maka timbul kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol, seks bebas, gangguan makan, bunuh diri, gangguan mental, dan kurang percaya diri. Jadi, cara mengatasi gangguan mental pada remaja, usaha untuk mencegah gangguan mental yaitu melalui peran serta keluarga dengan selalu membimbing remaja. Namun peran orang tua dalam membimbing remaja banyak yang salah dan tidak sesuai, maka harus penyuluhan di masyarakat oleh pemerintah. Program kesehatan mental remaja ini dapat dilakukan melalui institusi formal remaja seperti sekolah, dan dapat pula melalui program-program kemasyarakatan tentang kesehatan mental remaja. Remaja juga harus berlatih untuk melakukan dialog dengan diri sendiri. Dalam menghadapi setiap masalah harus bersikap positif dan optimis.